menyertai kita. Kita akan masuk dalam ibadah akhir tahun 2021. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita masuk saat teduh. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, pada hari ini kita berkumpul dan beribadah di malam yang terakhir pada tahun 2021 ini. Sesaat lagi kita akan melewati tahun 2021 ini dan segera memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Pada saat akhir tahun ini, kita perlu mengenang kembali perjalanan hidup kita yang telah kita lalui, sambil kita menerima kekuatan untuk melanjutkan perjalanan kita ke depan. Apakah yang harus kita suarakan kepada Tuhan yang Maha Kasih? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Banyak hal yang telah kita lalui dalam satu tahun ini. Terkadang kita sesat ketika berbagai kesulitan menerpa kehidupan kita. Tetapi kita harus selalu yakin dan percaya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha baik. Dia akan selalu membuat rancangan yang indah bagi rancangan damai sejahtera. Itulah rancangan Allah bagi kita. Rancangan itu juga lah yang harus kita pegang teguh agar kita bersuka cita untuk melewati tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Marilah kita bersama-sama bernyanyi bagi Tuhan. Hatiku gemar memuji. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu. Karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan bagi kita pada ibadah akhir tahun ini yang tertulis dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang di hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel dalam ibadah akhir tahun ini tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kita akan membacakannya secara responsoria. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak salah semua. Yang nampak adalah sebab semua yang nampak adalah terang. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Malam hari ini adalah malam yang terakhir pada tahun 2021. Sebentar lagi kita akan melewati tahun ini dan kita segera memasuki tahun yang baru 2022. Berbagai macam hal yang telah kita lalui, bagaikan roda yang berputar. Kadang kesulitan, mara bahaya dan rintangan datang. Namun sukacita juga diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan mengizinkan kita bekerja, menuai hasil dari pekerjaan kita.
Kita boleh memberangkatkan anak-anak kita menimba ilmu. Juga banyak hal lain yang membuat kita bergembira. Mengingat semuanya itu, saat ini hendaklah kita bersukacita, karena Tuhan mengizinkan kita berjalan sampai pada tahun akhir 2021. Kami melihat betapa besarnya kasih-Mu yang Engkau sediakan bagi kami. Telah kami semakin dekat denganmu dan memuji nama-Mu dalam segala kehidupan kami. Hingga saat ini kita masih dalam suasana ketakutan dan waspada karena COVID-19 belum pasti telah berakhir. Ini jumlah yang terinfeksi COVID-19 memang sudah menurun. Anak-anak didik telah diperbolehkan bertatap muka di sekolah walaupun masih dibatasi waktu. Kita telah boleh kembali bekerja. Perekonomian negara kita semakin membaik. Kita telah beribadah di dalam gereja walaupun harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita juga menyaksikan bahwa pemerintah kita telah berupaya sebaik mungkin agar segenap warga masyarakat Indonesia dapat mengikuti vaksinasi. Karena itu haruslah kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Tuhan kita. Rancangan damai yang dari Tuhan telah kita rasakan dan akan diberikannya kepada kita selamanya. Marilah semakin taat dan berdoa selalu kepada Tuhan. Kiranya mara bahaya segera berlalu. Saudara kita yang terinfeksi virus corona segera pulih kembali, sehingga bersama-sama kita kembali ke kehidupan yang lebih baik, secara khusus untuk memasuki tahun yang baru 2022 yang akan datang. Ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang, kasihanilah kami, pulihkanlah kami kepada kehidupan yang lebih baik. Lenyapkanlah virus corona dari muka bumi ini. Kami percaya rancangan damai sejahtera ada padamu, dan rancangan damai sejahtera akan turun kepada kami umat ciptaan. Saudara-saudara seiman, janji Tuhan kekal hingga selama-lamanya. Di dalam janjinya ada rancangan damai sejahtera yang hendak diberikannya kepada kita. Itulah yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Dengan demikian, marilah kita selalu berharap pada janjinya. Peganglah erat janji Tuhan agar kita dikuatkan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Amin. Jemaat duduk kembali. Jesus, ay matahon, say ramot ipahon, asahon hapor siyaw, di bagasan rohakon, say paringas marohaku, manguloy di hapami, mawas di podamu, seorang si Maria. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudari seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Shalom. Yang kami hormati semua parhalado partohonan dan juga parhalado non partohonan. Yang kami hormati semua jemaat Sekolah Minggu Remaja Napasobulung Ama Ina Lansia dari sektor 1 sampai sektor 11. Yang kami hormati dan kami sayangi tamu yang datang beribadah di gereja kita pada malam hari ini, yang kami hormati dan yang kami cintai jemaat simpatisan yang selalu beribadah di tengah-tengah gereja HKBP Denpasar. Izinkan kami, amang-inang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk membacakan sekedar berih huria atau berita jujur tahun HKBP Denpasar selama tahun 2021. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Raja Gereja yang tetap mengasihi kita hingga bisa mengakhiri tahun 2021 dan akan melangkah ke tahun baru 2022. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Yesaya 48. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Firman ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah firman Tuhan. Apa yang kita hadapi dan kita alami selama tahun 2021, baik sukacita dan duka cita, untung dan rugi dan lain sebagainya, hanyalah sebagai bunga-bunga kehidupan sementara. Namun yang abadi hanyalah Tuhan semata. Namun apa yang kita alami dan jalani selama tahun 2021 perlu juga kita tuturkan untuk menyaksikan bahwa Tuhan tetap bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Maka saya sebagai pimpinan jemaat akan melaporkan pertanggungjawaban pelayanan selama tahun 2021 di hadapan Tuhan dan di hadapan gerejanya, agar apa yang masih kurang masih kita bisa perbaiki di hari-hari yang akan datang. Terutama selama tahun 2021 kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Namun kita diberdayakan oleh firman Allah dalam Yohanes 15 ayat 6. Aku memilih kamu agar kamu memiliki buah. Untuk itu marilah kita ikuti bersama laporan pelayanan ini secara singkat agar menjadi dasar bagi kita untuk memperbaiki pelayanan ke hari yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, gereja kita aktif mendukung pelayanan di tingkat pusat melalui ikut serta dalam menanggulangi dana pensiun HKBP dan membantu melalui persembahan ke bencana alam yang datang surat dari pimpinan HKBP. Dan juga gereja kita mendapat juara dalam kompetisi cipta lagu tema pandemi, dan juga gereja kita juga memberangkatkan pendeta mengikuti rapat pendeta Hatopan. Begitu juga dengan di tingkat distrik, gereja kita HKBP Denpasar sebagai sambungan dari resort turut aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan distrik melalui Zoom meeting rapat
pendeta, dan juga menjadi tuan rumah sinode distrik yang diadakan di Lombok. Begitu juga dengan pelayanan-pelayanan di tingkat resort, HKBP Denpasar sebagai gereja induk memiliki peranan penting dalam kegiatan-kegiatan di tingkat resort kita, yakni mengadakan pembinaan Parlado yang dipimpin oleh Preses Distrik IBT dan juga aktif dalam segala mendorong kegiatan-kegiatan di tingkat resort. Begitu juga dengan kegiatan ekumenis, gereja kita turut aktif di dalam pelayanan-pelayanan secara ekumenis di Provinsi Bali dan juga di Kota Denpasar. Laporan pelayanan khusus Huriah HKBP Denpasar secara rutin, kebaktian minggu, kebaktian sekolah minggu, kebaktian PRT, PA, kategorial, sermon, ibadah malam pasion, ibadah Jumat Agung, ibadah Paskah, semua perayaan-perayaan, penabisan Sintua, ibadah akhir tahun, dan perayaan-perayaan Natal berjalan dengan baik, walaupun oleh karena pandemi sebagian besar pelayanan ibadah kadang dilaksanakan secara online, kadang dilaksanakan secara offsite. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, selama pelayanan ibadah yang kami lihat mungkin menjadi tantangan bagi gereja kita, bagaimana kita memakai digitalisasi untuk menunjang pelayanan ke depan. Ibadah-ibadah pelayanan sakramen baptisan kudus, gereja kita tetap melaksanakannya walaupun diadakan di luar sesi ibadah. Begitu juga dengan naik CD, pastoral konseling, ibadah pemberkatan nikah tetap dilaksanakan di tengah-tengah gereja kita. Dan secara khusus Pesta Gotilon dan Jubileum 50 tahun HKBP Denpasar berjalan dengan sukses, berjalan dengan lancar, dan puji Tuhan gereja kita walaupun masih dalam status PPKM waktu itu bisa melaksanakan kegiatan itu dengan baik. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan pelayanan dari Dewan, Koinonia, Marturia, dan Diakonia melalui seksi-seksi masing-masing. Semuanya berjalan walaupun kadang program itu di luar dari hasil rapat Huria oleh karena situasi yang tidak memungkinkan. Tetapi kami lihat dari semua kegiatan-kegiatan ini walaupun tidak maksimal tapi masih bisa dijalankan dengan baik. Begitu juga dengan Majelis Perbendaharaan pada tahun dapat melaksanakan tugasnya, memperbaiki keramik gereja, memperbaiki sarana dan prasarana di tengah-tengah gereja, memperbaiki laporan keuangan, memonitoring segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan di tengah-tengah peribadatan kita. Maka dari semua pelayanan-pelayanan, baik ibadah, baik itu kegiatan-kegiatan seksi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan masalahnya kami lihat adalah ketika harus seperti yang kita alami mulai bulan Juli sampai September, kita harus berhenti beribadah di gereja oleh karena PPKM level 4. Kita menghadapi kesulitan karena tidak semua orang bisa berperan aktif mengikuti kegiatan oleh karena memakai digitalisasi. Begitu juga dengan keadaan statistik jemaat kita, gereja kita dilayani 3 pelayan full timer dan dilayani Sintua sebanyak 22 orang, dan jumlah statistik jemaat kita hingga saat ini berjumlah 303 KK, terdiri dari AMA 263 KK, INA 297 KK, Sekolah Minggu 226 KK, Remaja 67, AMA 263 orang, INA 297 orang, Sekolah Minggu 226 orang, Remaja 67 orang, Naposo Bulung 197 orang, berjumlah 1050 jiwa. Begitu juga dengan daftar inventaris gereja kita
dilaporkan dengan secara baik, baik itu dari tahun-tahun yang lama dan apa yang baru selama tahun 2021. Nanti bisa kita periksa amanginang di laporan yang telah dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Begitu juga dengan laporan keuangan, dapat kita lihat walaupun Bali secara umum pertumbuhan ekonominya minus, tapi puji Tuhan gereja kita masih dicukupkan Tuhan melalui persembahan dari seluruh jemaat, persembahan bulanan dan ucapan syukur, persembahan minggu dan persembahan-persembahan dari jemaat tamu dan jemaat simpatisan. Maka pada saat ini gereja kita memiliki saldo tingkat huria 190 juta, pusat 9 juta, diakoni sosial 205 juta, pembangunan 180 juta, transitori 59 juta, maka totalnya adalah 646 juta rupiah. Nah, mungkin ini hanya laporan keuangan sampai tanggal 30 Desember 2021. Dan masih banyak yang mungkin yang tidak dikeluarkan dari sini Manginang, tapi harus ada pelaporan keuangan akhir tahun. Dan laporan keuangan ini telah akan diberikan ke badan audit untuk diperiksa untuk menjadi bahan nanti ke rapat jemaat. Gereja kita juga sekarang dalam proses pembangunan rumah dinas resort. Pendeta sebagai pimpinan jemaat yakni kami sendiri mulai bulan 9 sudah tinggal di rumah kontrakan, dan diharapkan tahun ini, tahun 2022 rumah dinas itu akan bisa berdiri Amanginang. Untuk itu sampai sekarang dana kita yang terkumpul masih sekitar 10%. Dana yang harapkan sekitar 1,3 M, namun yang ada cuma 10% yang tersedia. Untuk itu kami harapkan kepada semua jemaat, jemaat simpatisan dan jemaat tamu dan semua yang mencintai HKBP Denpasar Resort Bali, mari Bapak Ibu supaya bisa menyalurkan berkat-berkatnya untuk pembangunan rumah dinas tersebut agar mulai 2022 mungkin bulan 9 1 tahun mengontrak bisa selesai rumah dinas tersebut. Kami harapkan melalui panitia rumah dinas supaya kita sebagai induk gereja induk HKBP Denpasar bisa menyokong pembangunan rumah dinas tersebut. Bapak Ibu, mungkin kami tidak bisa membacakan secara mendetail laporan ini, tapi kami yakin bahwa semua jemaat yang ada dari sektor 1 sampai sektor 11 sudah membacanya di rumah melalui HP Android. Maka kami sebagai pimpinan jemaat mengatakan tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada yang sempurna dalam kehidupan kita. Maka izinkan kami dan terimalah mohon maaf kami. Maafkanlah kami jika banyak kekurangan dalam pelayanan. Maafkanlah kami jikalau kami kurang cepat untuk datang melayani Amang dan Inang semuanya. Tetapi doakanlah kami agar tahun 2022 kami para pelayan Tuhan, baik itu pelayan pertohonan dan non pertohonan, semakin bersemangat melayani Tuhan. Dan pada saat ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua Dewan Koinonia Marturia Diakonia dan seluruh seksi-seksi yang telah mengirimkan laporan pelayanannya ke kami supaya itu menjadi bahan dasar penggalian nanti program kita di tahun 2022. Di dalam memasuki tahun baru 2022, kita yakin bahwa Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikutnya kita akan mendengarkan 3 kata sambutan yang mewakili ruas, mewakili tamu kita, dan mewakili para halado. Untuk pertama kalinya
kami undang kehadiran Amang B. Sidauruk mewakili ruas HKBP Denpasar. Waktu dan tempat kami sediakan. Shalom. Perjolo-jolo pasaton naim majo tu amang padita dot perhalado na dong dison mauliate di nama letiki tuhami ruas songon nama aliak kata sambutan manang hata masukan sian ruas ni huriata. Napaduahon di ruas ni huriata nang penawang jong-jong di son banong sepakat mahita di siate. Jadi alana suasana Natal depe songonari jala dong depe pon Natal di Jolon urasa dingkat duhi tamat dokon selama hari Natal mahita saluna. Selamat hari Natal. Jadi au jong-jong di son ima songon menyambut hari tahun 2022 sian ruas jalan nungan keningan di jahahon amang pimpinan ni huriata ima songon jujur per tording ni per huriota di bagasan tahun 2020 sada memang alani situasi gudang dope memang ahurangan alai mudah-mudahan di tahun 2022 boy taba turinggana jala martangyak kita asa boy lao si koronaon. Jadi di evaluasi ni amang nakiningan ison mula diberi kami di jahon nakiningan adong do 23 nakiparhalado alai na diberi kami di son Polan 2 halak do na melayani. Jadi hira kurang ngali per minggota di bawah tikyon. Alai mudah-mudahan masugot unang songonon. Roman yang sudah kaparhalado biasanya istimewa do molo malam tahun baru songonon dohot di hari Natal istimewa di biasana alai songonarion hubereng songon naga ngali. Jadi pangidon namin itu perhalado asa songon na semangat akaruasian non ba retama mu di jolonan non sudah asa diberi kami non ba imana bo di pesat kami ala gudang dope memang aka si evaluasi di aka jujur ni per huriota biasanya memang sekretaris majahon songon kegiatan nihuria selama 1 tahunon napaduahon bendahara anggodang parartauma majahon ima songon keuangan nihuriata alayon langsung do amang padita. Jadi mudah-mudahan ido na biasa nang di ulah kita selama di Balionau. Jadi imana bui evaluasi na paling utama selamat menjelang tahun baru madihita horas madihita saluna. Udah tema di Amang B. Sidauruk masukkan nama ceringan alani kondisi memang udangnya berubah. Udah tema udah nari. Namang ihut tapi gima kata selamat Natal terbaru sian tamu nih huriata amang situa M Aritonang nasidaro sian HKBP Depok Sada naro mengibati hita Pulau Balion doh keluarga. Nilai matiki itu amang situa M Aritonang. Shalom. Shalom. Ada orang so upasahata mi hatanami
idok na tua-tua tinitik sanggar ben huru-huruan jolo sinukum marga asabinoto partuturan nang penang di patorang amang situa jemenalu nakineng isi hami alesa lobi takas narhakku nakpula salam se pinatadahon diri nami tuhita salukna hami margoar situa M Aritonang boru nirazai boru silaban tauludak danak sada boru dua boru sada bawa raisodo hami sekeluarga topet ro 2 tahun berkunjung merayakan tahun baru jala topet dison adong dongan nami amang situa je manalu dang buru pasar ibu son lasroha nami rap do tamu kamanginang marhuria ma muzi tu hatta di borongin parpuri di malam tahun baru 2021 nahu parsangapi hami amang pendeta resort nahu parsangapi hami amang inang parhalado ni huriata HKBP Denpasar Resort Bali nahu parsangapi hami amanami nanami napusubulung saluk nama ruas ni huriata namarpungu di borongin naparpudion napatupahon malam tahun baru Tikyon. Songon naung pinahitihu naking jujur brih jujur tahun perhuriawan huriat tahun molohami ala tongodo tong mangula di huriata di HKBP Depok Timur Damang dan HKBP Depok 1 HKBP Depok Timur Resort Depok Timur jadi makilala doiba dia kana hurang lubi dia ka pelayanan alai molo mamereng sian luar Holan masuk naking tu komplek Gerizon bah luar biasa megah ni huriat tahun Gerizat tahun tentu itu adalah hasil kerja keras pindah-pindah do aka kegiatan-kegiatan namasa di huriaon alana boy honon ala huria di daerah wisata jadi adong surung-surung ni huria mungkin dibandingkan huria nasing huria HKBP Denpasar Bali saya pinati doka di media-media luar biasa kegiatan ni huria kubereng lani mudah-mudahan matang yang nami songon megah ni bangunan ni gereja town songon uli ni gereja town songon iman yan leanon ni Tuhan non akka pasu-pasu tu sudi ruas ni huria HKBP Denpasar Balion imatang yang nami jadi molope dang sadilileng nai salpuhonota tahun 2021 naing masuk mahita tu 2022 saya didungan itu ham mahita manalpuhon tahun 2021 dinalau madalani tahun naik baru tahun 2022 totu gudang akka suka duka natabolus selama 2021 naing mad di tahun 2022 lamu belga holong ni debatatu hita marhite akka pasu-pasuna nanaing si pasatonna tu hita ganuk marsada-sada alania manginang nang pola gajang donon nami atas nama keluarga ala suasana Natal dope sonari
Dono nami matuhita salutna selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2022. Horas madita salutna. Horas. Mulai tema dia masih tua M Aritonang. Berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari yang mewakili Parhalado. Waktu dan tempat kami berikan kepada Inang Situa PS Guru Sinaga, Nyonya M. Sihombing Mkes. Shalom, horas madihita salhutna. Selalu kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena atas kasih karunia-Nya maka kita pada malam hari ini dapat berhimpun bersekutu bersama-sama di gereja HKBP Denpasar ini untuk kita beribadah malam tahun baru. Semua ini karena atas kebesaran kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Mangasisiaturi beserta dengan Inang. Yang kami hormati Inang Pendeta Rosbina, Amang Pendeta Firdaus, Amang Inang Parhalado HKBP Denpasar, Jemaat HKBP Denpasar dan Jemaat HKBP yang simpatisan juga di Denpasar, kemudian para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang suasana malam tahun baru di tahun 2021 ini berbeda dengan tahun yang kemarin di tahun 2020. Kita saat ini sangat mengucapkan syukur bisa ikut beribadah bersama-sama. Kita dapat memuji Tuhan dengan berbanyak orang, walaupun masih tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan, tetapi selalu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas semuanya itu. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dan banyak juga hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Terlebih-lebih banyak yang tidak bisa kita lakukan. Terutama kami dari Parhalado memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami di dalam pelayanan kami. Seperti apa yang disampaikan oleh yang mewakili daripada ruas kita yaitu Amang Sidauruk tadi, memang benar bahwa kami tidak bisa melayani lagi seperti dulu karena permasalahannya tidak semua Parhalado bisa duduk di depan karena harus bertugas sebagai termogan, kemudian bertugas menerima tamu, dan sudah ada pembagian tugasnya masing-masing untuk kita tetap mematuhi daripada prokes tersebut. Kami menyadari daripada kelemahan dan kekurangan kami. Kami juga menyadari bahwa kami kurang sigap di dalam melaksanakan pelayanan seperti apa yang disampaikan oleh Amang Pendeta Resort tadi. Itu bukan karena kesengajaan kami, tetapi semuanya itu adalah karena memang semua gerak-gerik kita itu dibatasi. Oleh sebab itu, izinkanlah kami sekali lagi mewakili daripada Parhalado memohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada para jemaat semuanya yang hadir di sini maupun lewat online. Memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami ini. Karena seperti pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak, tiada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Amang Inang yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengharapkan bahwa memasuki tahun yang baru, hendaknya juga kita membangun komitmen, yaitu untuk hidup yang baru, bukan hidup untuk mencari harta benda, kekayaan, kesuksesan, dan kepandaian.
Jadi yang perlu kita cari adalah hikmat untuk menjalani hidup itu. Iman untuk tahan uji, dan kita sudah merasakan bagaimana kita diuji di tahun 2021, sehingga semua ujian itu adalah menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan karena alasan ada COVID kita itu membatasi diri untuk datang beribadah kepada Tuhan. Datanglah, pujilah Tuhan apapun keadaannya, suka, duka, susah, senang. Amang Inang yang kami kasihi, tahun itu selalu berganti. Tetapi Tuhan kita, Yesus Kristus adalah tetap Tuhan kita. Dialah Tuhan yang awal dan dialah Tuhan yang akhir. Dan biarlah hati kita tenang di dalam memasuki tahun 2022 ini. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai daripada kita semua. Demikianlah sambutan dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Kami mengucapkan selamat tinggal tahun 2021, selamat datang tahun 2022, tahun yang penuh dengan berkat, tahun yang penuh dengan sukacita, dan COVID kiranya tidak ada lagi di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sementara kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita bernyanyi dari buku Injil nomor 28 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama 1A dan 1B. Jehovah
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan di ibadah malam akhir tahun manang pertanyaan perpunguan tahun baru, di mana tersurat di kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-9 dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu.
Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan topik rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup adalah perjalanan. Dalam perjalanan hidup kita ada yang diterpa hujan, seperti tadi kita kehujanan, dan ada juga yang diterpa panas terik matahari. Ada juga untung dan ada juga rugi. Ada jalan lurus yang harus kita lalui dan ada juga tikungan yang tajam, tikungan halus, dan tikungan menurun dan lain sebagainya. Ada duka, ada sukacita. Namun pada hari ini, detik ini, ketika kita berkumpul di sini untuk beribadah akhir tahun ini, satu kata yang diserukan kepada kita adalah bersyukurlah kepada Tuhan. Madok muliate mahamu tu di bata ai boy hita tolhas di ujung ni taunon. Tang alani gugut te kamang, dang alani malotta alai holan alani asini rohani di batado. Sebagaimana khotbah tanggal 24, bersukacitalah, berserulah, bersoraklah kepada Tuhan. Itu seruan kepada orang yang bernapas. Maka kita sekarang masih diberikan Tuhan napas kehidupan. Bersyukurlah, pujilah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah perjalanan hidup kita masih berlanjut? Apakah perjalanan kita masih ada ke depan? Ternyata tinggal 4 jam lagi kita akan memasuki tahun baru 2022. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, dalam perjalanan hidup manusia ingin cepat kaya. Ada di sini ingin cepat kaya? Oh, saya kira banyak. Ada di sini cepat dapat jodoh? Ya, cepat tamat kuliah, cepat dapat cepat sampai ke tujuan. Saya kira semua manusia ingin cepat, kecuali cepat mati. Itu paling anti kita. Semua ingin cepat. Karena manusia sudah memiliki prinsip, kalau boleh dipercepat ngapain diperlambat, kalau boleh dipermudah ngapain dipersulit. Bapak Ibu saudara-saudara, perjalanan hidup kita sudah dipengaruhi gaya instan, ingin cepat, sebagaimana mie instan. Mie instan itu tak perlu lagi mengambil kuali, mengiris bawang, tak perlu lagi. Udah panas air panas, ambil mangkok, celupkan air panas, sudah siap saji, siap makan. Itulah kehidupan yang mempengaruhi kehidupan kita sampai sekarang. Terutama Bapak Ibu melalui khotbah ini, hal itu bukan hanya pada zaman sekarang hidup manusia instan, ingin cepat, namun zaman dahulu juga hidup manusia sudah ingin cepat. Cepat masalahnya selesai, cepat penderitaan ini selesai. Itu karena nabi-nabi palsu, yakni nabi palsu Hanaya dan Pasur, yang selalu memberikan dorongan-dorongan kepalsuan, yang selalu memberikan bius bagi mereka, menenangkan
menenangkan pikiran, menenangkan hati, menenangkan perasaan, namun menjadi bahaya dalam perjalanan hidupnya. Itulah yang dikatakan oleh Nabi palsu Hanaya dan Pasur. Tidak mungkin kamu bisa terbuang. Tuhan itu baik. Babel itu akan dikalahkan. Kalaupun kalian harus ditawan oleh bangsa Babel palingan 2 tahun. Sebentarnya itu. Datang Nabi Yeremia mengatakan, Tuhan sudah murka. Kamu akan ditawan di Babel selama 70 tahun. Kalau mendengarkan 2 seruan ini yang menginang, mana yang kita pilih? Yang 2 tahun kah atau 70 tahun? Kamu akan dipenjara 2 tahun. Tok tok tok. Kamu akan dipenjara 70 tahun. Mana kita pilih? Dipenjara 2 tahun atau 70 tahun? Pasti semua memilih 2 tahun. Lebih cepat. Sama seperti yang saya katakan tadi, kalau boleh dipercepat, ngapain diperlambat? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah khotbah hari ini. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Yeremia mengatakan, hidup itu haruslah berproses. Hidup itu harus berproses. Jalani kehidupan ini. Jangan mau instan. Ikut dalam do proses itu tuh. Dan itu yang dikatakan oleh Yeremia pasal 29 ayat 7. Kamu akan dibuang 70 tahun. Tetapi jangan lupa, kemanapun engkau dibuang, tetap engkau berkarya dan berusaha. Jangan hanya mengeluh. Unang holat tu arsak miroham. Unang holat tu paru kilomi pikiranmu. Tetapi berjalanlah, karena hidup ini adalah sebuah proses, dan di setiap proses itu kau harus berkarya. Memang sekalipun 70 tahun bangsa itu harus dibuang, tetapi bangsa itu masih diizinkan Tuhan di negeri Babel untuk membangun rumah. Mereka diizinkan di sana untuk bertani. Mereka diizinkan Tuhan di sana untuk mengembangkan perjalanan hidupnya. Bayangkan 70 tahun. Berarti kalau 70 tahun itu, kalau di generasi kita sekarang, sebagaimana dalam Mazmur 90, umur manusia adalah 70 tahun. Kalaupun sampai 80 tahun, sudah pikun dan lain sebagainya. Berarti Tuhan mengizinkan bangsa Israel itu harus terbuang selama 70 tahun. Berarti 1 generasi, 3 generasi di sana. Ngamar pahuppu bangsoi di habuanga Babeli. Menerima itu amanginang. Apa respon dari bangsa itu? Tuhan, kenapa harus lama seperti itu? Kenapa kami harus mengalami proses yang sangat sakit? Kenapa kami harus menderita? Kenapa kami tidak tinggal di Babel untuk bebas memuji dan memuliakan kamu? Inilah firman Tuhan. Tuhan memiliki rancangan. Tuhan memiliki rancangan atas kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Berarti Bapak Ibu saudara-saudara, pahit jangan langsung dibuang. Manis jangan langsung ditelan. Karena apa yang kamu alami dalam kehidupanmu ada manfaatnya. Itu akan membangun karakter hidupmu. Itu akan membangun kualitas dari setiap kehidupanmu. Lihatlah mutiara di dasar laut. Ternyata mutiara itu
bertahun-tahun harus tinggal di dasar laut. Kalau dia tidak tenggelam di dasar laut, mutiara tidak berharga. Lihatlah juga biji kurma yang ditanam di Timur Tengah. Sudah bijinya ditanam, ditimpa lagi dengan batu yang sangat besar. Orang berpikir, bagaimana bisa tumbuh biji kurma ini kalau ditimpa dengan batu yang besar? Oh, ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika biji kurma itu dikubur bijinya untuk ditanam, dia akan mengeluarkan tunasnya. Ternyata ada batu yang sangat besar yang menghalangi pertumbuhannya. Maka kurma ini akan memperbanyak akarnya. Setelah akarnya semakin banyak, maka semakin kuatlah kurma ini mendorong batu yang besar. Itulah kehidupan. Kita hanya melihat dari sisi luar, tapi kita tidak mendalami apa rancangan Tuhan terhadap kehidupan kita. 2 tahun perjalanan hidup kita dilanda COVID, kita mungkin hanya mampu melihat dari sisi luar. Kenapa kami Tuhan harus menderita secara ekonomi, menderita secara psikis, menderita dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan mengatakan, jalanilah proses. Karena rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jangan kamu lari dari proses itu. Apapun itu proses yang kamu alami dan kadang menyakitkan amanginang. Dan di saat menyakitkan itulah Tuhan menyatakan, ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu berseru-seru kepada aku akan menjawab kamu. Apabila kamu mencari aku dengan segenap hatimu, aku akan menyertai kamu. Sekalipun kamu harus dibawa ke pembuangan Babel. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka apapun yang kita alami sekarang, janganlah kamu menganggap bahwa kamu sedang terbuang. Jangan kamu ketika dipuji bisa menjadi rembulan. Jangan kamu ketika dibully dan dipijak-pijak orang, kamu bisa menjadi tanah yang paling rendah. Untuk itu, alamilah proses perjalanan hidup. Jadilah dirimu sendiri, bukan menjadi orang lain. Yakinilah, hidupmu bukan sekarang. Gambaran kehidupanmu bukan apa yang terjadi hari ini. Tetapi ikutilah proses dari Tuhan, bahwa rancangan yang akan diberikan Tuhan kepadamu adalah rancangan damai sejahtera, yakni masa depan yang cerah. Untuk itu saudara-saudara, nikmatilah proses perjalanan hidup dengan berseru kepada Tuhan, karena Dia akan menuntunmu, Dia akan membimbingmu, Dia akan memeliharamu. Mari kita kembali ke tahun 2021 ini. Apa yang kita alami, banyak hal yang kita alami selama 2021, apalagi Pulau Bali, provinsi yang paling rendah, bahkan minus pertumbuhan ekonominya. Tetapi disitulah kita tidak bisa waduh tutu balganay bagas nay asini rohani de bataon dang tarsuhat hamoraon habisuhon ni de bata. Orang yang tidak percaya mengatakan hidupku akan berakhir, tetapi orang yang percaya selalu mengatakan selalu ada harapan. Kita sudah menjalani Januari sampai Desember. Apa yang kita alami, amanginang?
perjalanan hidup kita seperti yang saya katakan tadi, melewati berbagai macam. Kadang hati kita harus sedih, kadang kita harus merasa sakit hati, kadang kita bangga dengan diri kita. Itulah sebuah proses. Tahun baru akan kita masuki. Apa harapanmu? Apa yang kau harapkan dari Tuhan? Tentu banyak harapan kita. Dan orang yang percayalah yang berharap. Orang yang tidak berharap itu adalah orang yang putus asa. Dan melihat wajah-wajah kalian adalah wajah-wajah yang penuh pengharapan. Amin. Apa harapanmu, Amanginang? Apa harapanmu? Tentu banyak. Harapan kita yang pertama adalah kita menjadi kuat dan kokoh, berdiri teguh di perjalanan hidup, supaya kita jangan jatuh. Apabila kita jatuh dan tidak bisa lagi berdiri, disitulah kehidupan yang sangat ngeri. Yang kedua, ingatlah ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Tak perlu khawatir. Saya kira kalau saya nanti bersaksi, sepertinya narsis ya. Tapi saya kira wajah kamu, hutugio kamu, mari hitung berkat-berkat Tuhan yang kau terima. Mari hitung. Dan bahkan bisa dikatakan tak terhitung berkat-berkat Tuhan. Yang ketiga, Amanginang, pasti itu di dalam hatimu ada harapanmu. Katakan dalam doamu malam ini, Tuhan, 2021 harapanku belum kulihat, belum kuterima, tapi aku yakin karena Tuhan adalah Allah yang perkasa, Allah yang murah hati, Allah yang baik, maka tahun 2022 aku akan menerimanya dan menggenggamnya. Bagi mahasiswa, cepatlah wisuda. Bagi yang sudah wisuda, cepatlah bekerja. Bagi yang sudah ingin menikah, cepatlah menikah. Mumpung masih PPKM, biaya masih murah. Bagi yang sakit, ingat, bukan penyakit yang membawa kita mati. Alai akan mersahit lasroham mangalang ubakmu. Tutung marsak kamu akan mersahiti. Alai dok, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi hati yang sedih adalah mengeringkan tulang. Jadi kalau kita makan obat nanti atau besok rutin, sudah banyak kita yang makan obat rutin karena hipertensi, karena masa mudanya dan iboto saban yang langi sudi. Apa itu naik tensinya harus makan obat adu karena kote nyamuradui, tetapi harus rutin tiap hari. Lasroham mangalangi, harus bersuka cita. Anggota angis doho mangalangi, ingok mak dan gabi obati. Jadi bagi yang sakit, tetaplah bergembira ria memakan obatnya. Bagi yang sehat, tetaplah Amanginang jaga keseimbanganmu. Bukan hanya makanan yang perlu ke dalam tubuhmu, tetapi nutrisi pikiranmu juga perlu dikasih. Bukan harus pergi ke tepi pantai, harus jalan-jalan. Ke depan rumahmu juga, kalau melihat-lihat tamanmu, melihat kolammu, atau ada akuarium di rumahmu, itu juga memberikan nutrisi kepada pikiranmu. Karena apabila pikiranmu sehat, pasti juga mempengaruhi kepada tubuhmu. Bapak Ibu saudara-saudara, alamilah proses. Mungkin tahun depan kita sudah ada yang berumur 70. Padahal firman Tuhan mengatakan umur manusia 70, berarti kematian kita sudah semakin dekat. Ya, bisa umurmu 70, kalaupun sampai 80 sudah mulai pikun katanya. Berarti kalau tahun depan 2022 umur kita 70,
berarti kematian kita sudah semakin dekat. Sesuai dengan yang tertulis dalam Mazmur 90. Tetapi saya harus katakan soal umur itu bukan kita yang menentukan, Tuhan yang menentukannya. Maka alamilah proses itu, jangan takut soal hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan memasuki tahun 2022. Program gereja kita adalah tahun kesehatian. Sehati, saroha, sehati. Jadi kalau dibilang sehati, menggabungkan beberapa hati susah. Tetapi untuk supaya sehati, kita harus bisa memahami bahwa pelayanan kita adalah pelayanan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Maka kita harus melihat Yesus itu supaya kita sehati. Tanpa itu, ingatlah menginang, kita tidak akan mampu hidup sehati, terutama di gereja kita. Untuk itu, 2021 akan berlalu. Life is history. Hidup adalah sejarah. Apakah goresan yang telah kau goreskan di buku kehidupanmu selama tahun 2021? Tikisim pihami huingot dope adong aharu garita he molo akacewe gudang kumamake. Jadi di Bamadisi bertemu di taman bunga. Kamulah bulanku, kaulah bintangku. Gara-gara kamu banyak utangku. Di surat malam ini juga kita memyakur ruji-ruji, mempertanggungjawabkan perjalanan hidup kita. Sejarah yang kelamkah yang kita tuliskan atau tidak? Kalau sejarah yang kau tuliskan itu tidak bisa dicoret lagi, tetapi boleh diperbaiki. 2022 Tuhan mengizinkan kita, tuliskanlah perjalanan hidupmu. Tetapi ingat, manusia hanya berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukannya. Boleh buat rencanamu. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini tahun 2022, saya mau ini. Tetapi Bapak Ibu, serahkanlah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menentukan kehidupan kita. Untuk itu firman Tuhan ini mengantarkan kita rancangan damai sejahtera dari Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun kehidupan kita sekarang, suka atau duka, untung atau rugi, sedih atau gembira, itu adalah proses hidup. Tapi yakinilah bahwa Tuhan yang baik itu akan mengantarkan kamu, menyertai kamu dalam perjalanan hidupmu, mengalami proses-proses yang akan kamu terima. Selamat meninggalkan tahun 2021. Selamat memasuki tahun 2022. Isilah lembaran-lembaran harimu tahun 2022 penuh dengan sukacita, penuh dengan kekuatan dari Tuhan. Selamat menyambut 2022. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Kami bisa menjalani tahun 2021 ini mengalami suka dan duka, untung dan rugi, diterpa hujan dan matahari. Kami gembira dan sedih. Tetapi pada malam hari ini Tuhan, kami bisa di puncak tahun 2021 ini mengucap syukur, karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk melangkah, menjalani proses yang akan Tuhan berikan kepada kami. Selama tahun 2021 ini Tuhan, perjalanan hidup kami, sekalipun itu sulit, sanak saudara kami harus menangis
oleh karena berpisah karena kematian. Tapi saat ini Tuhan mengizinkan kami pada saat ini memasuki tahun baru 2022. Tuhan memberangkatkan kami dengan firman-Mu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk itu Tuhan, ketika kami menghadapi di luar dari apa yang kami pikirkan, supaya kami dimampukan melihat rancangan indah apa yang akan Tuhan berikan kepada kami, supaya kami siap menjalani setiap proses yang harus kami alami tanpa harus mengeluh dan lari dari Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan kami ketika kami harus mengalami proses itu, proses yang menyakitkan, proses yang menyedihkan. Kami harus berseru dan mencari Tuhan, karena Tuhan berkenan mendengar dan menemui kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dengan doa kami datang pada malam hari ini. Ketika malam hari ini Tuhan kami berseru, harapan-harapan kami tahun 2021 belum tercapai. Tapi kami yakin Tuhan bahwa tahun 2022 sesuai dengan firman-Mu, rancangan-rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan yang terbaik bagi kami, para anak-anak-Mu. Tuhan, jawablah doa-doa kami. Jawablah segala pergumulan kami. Anak-anak kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah anak-anak kami Tuhan seturut dengan firman-Mu. Jangan izinkan, jangan biarkan Tuhan, oleh karena anak-anak kami para orang tua menangis. Tapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, ubahlah setiap hati anak-anak kami, agar mereka dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan juga orang tuanya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi saudara-saudara kami yang ingin mengakhiri masa lajangnya, kami berdoa Tuhan, izinkan mereka memasuki pernikahan di tahun yang akan datang, tahun 2022. Jika anak-anak kami Tuhan masih tertunda untuk wisuda, izinkan mereka mengakhiri masa perkuliahan dan akan Tuhan berikan pekerjaan yang baik baginya. Begitu juga dengan para orang tua yang mengharapkan kelahiran dari cucunya, mengharapkan kelahiran dari anak atau keturunan di tengah-tengah keluarganya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami datang dengan segenap hati Tuhan. Berikanlah itu setiap permohonan, setiap doa dari setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berangkatkanlah umat-Mu ini dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memelihara kami. Tuhan akan merancang kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan indah pada waktunya. Izinkan kami Tuhan untuk menjalani tahun yang baru 2022, mengukir sejarah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada akhir tahun ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi persembahan 2A untuk pusat, persembahan 2B untuk diakoni sosial, persembahan nanti ke depan untuk pembangunan gereja kita. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sona
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekedar mengingatkan bahwa besok tanggal 1 Januari 2022 kita akan mengadakan ibadah tahun baru cuma satu sesi, yakni jam 9 pagi. Ajaklah saudara-saudara kita, teman kita, sektor kita beramai-ramai bersyukur mensyukuri tahun baru 2022. Kami dari pelayan HKBP Denpasar mulai sesi pertama, sesi kedua dan sesi ketiga saat ini mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2022. Shalom. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada multimedia, semua panitia, sektor 3, sektor 4 dan Parlado yang tetap setia melayani tanpa harus lelah. Begitu juga dengan tim musik. Ya, Selamat tahun baru, Mama. amin. Kantoria.
Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak, terima kasih cinta. Bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Mampu diriku dapat berdiri tegak, terima kasih cinta. Dapat berdiri tegak, terima kasih cinta. Happy New Year's Eve. God bless. Come on over. Lagi. Terima kasih multimedia. God bless you. Michelle.